dan teman kelompok saya yaitu Muhammad Hafiz dan Alvino Firmansyah. Di sini ada 3 judul, yaitu sistem berbasis web, keputusan untuk menentukan pemilihan hotel di Kota Karawang bagi pengunjung dengan menggunakan metode SHAW atau Simple Adaptive Weighting. Dan yang judul yang kedua yaitu sistem berbasis web untuk membantu menentukan keputusan hotel di Kota Karawang dengan memakai konsep algoritma SHAW atau Simple Adaptive Weighting. Dan judul yang ketiga yaitu implementasi metode SHAW atau Simple Adaptive Weighting pendukung pengambilan keputusan pemilihan hotel di Kota Karawang berbasis web. Di sini ada bab 1 yaitu pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 batasan masalah, 1.3 rumusan masalah, 1.4 tujuan penelitian, 1.5 manfaat penelitian. 1.1 latar belakang. Banyaknya tingkat penyediaan penginapan pada hotel membuat para pengunjung luar daerah mengalami kesulitan. Jadi di sini ada sebuah ekspektasi atau keinginan, yaitu memberi kemudahan bagi pengunjung dalam pemilihan hotel sebagai penginapan. Dan di sini realitanya atau kenyataannya, pengunjung lebih suka melakukan observasi sendiri atau datang langsung ke tempat penginapan atau hotel. 1.2 batasan masalah. Pada penelitian ini memiliki batasan. Aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan hotel berbasis web menggunakan bahasa PHP, TML, MySQL sebagai database. Sistem ini hanya mencakup wilayah Karawang saja. 1.3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah proses metode Simple Adaptive Weighting atau SHAW. Dan yang kedua, apakah penerapan metode SHAW atau Simple Adaptive Weighting dapat menentukan keputusan pemilihan hotel terbaik di Kota Karawang? Ketiga, bagaimana membuat program membantu sebagai pendukung keputusan yang optimal dengan berbagai kriteria dengan menggunakan metode SHAW atau Simple Adaptive Weighting. 1.4 yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, membuat program untuk membantu menentukan keputusan pemilihan hotel sesuai kriteria. Kedua, mengetahui hotel-hotel terbaik di Karawang dengan perankingan. Ketiga, penerapan metode Simple Adaptive Weighting atau SHAW dengan proses penyeleksi dapat membantu menentukan hotel terbaik di Karawang. 1.5 manfaat penelitian. Membangun sistem untuk membantu pihak hotel dalam sebuah penawaran hotelnya atau sebuah marketing. Sistem digunakan untuk membantu konsumen dalam menyeleksi hotel satu dengan hotel lainnya, memberi kemudahan bagi para calon pengunjung Kota Karawang dalam memilih hotel yang sesuai keinginan dengan menghemat waktu. Bab 2 tinjauan pustaka dimulai dari penjelasan topik, yaitu ada SPK dan ada hotel. Jadi SPK adalah sistem pengambilan keputusan, yang artinya suatu sistem yang menjadikan hal untuk mendukung mengambil keputusan pada permasalahan terstruktur. SPK sebagai alat bantu pendukung bagi para pengambil keputusan suatu, yaitu dengan tujuan untuk memberikan suatu kemampuan. Salah satu para ahli mengatakan bahwa SPK, sistem pengambilan keputusan, dipakai sebagai pendukung sebuah masalah atau suatu peluang atau solusi dari masalah. Itu menurut Novriansyah. Dan pengertian hotel adalah, menurut Sulastiono, suatu tempat penginapan dikelola oleh pemiliknya yang kemudian menyediakan fasilitas kamar tidur, makanan, dan minuman. Setelah penjelasan tentang topik, di sini ada penjelasan tentang pemrograman web, yaitu ada pengertian dari pemrograman web itu sendiri, terus lalu website, HTML, CSS, dan PHP.
kita jelaskan tentang pemrograman web dulu. Jadi pemrograman web itu terdiri dari dua suku kata, yaitu pemrograman dan web. Pemrograman yang bermakna proses untuk memprogram, dan web mempunyai arti sebagai gabungan situs internet yang mempunyai tampilan teks, grafik, suara, dan sebuah animasi. Setelah itu kita akan jelaskan tentang website. Website yaitu suatu kumpulan halaman dan file yang saling terhubung dalam suatu internet. Suatu website mempunyai halaman awal yaitu homepage. Lalu HTML yang mempunyai kepanjangan Hypertext Markup Language ialah sebuah gabungan antara simbol atau tag yang disusun dalam sebuah file. Dan setelah HTML ada CSS. CSS adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengedit mockup pada HTML semacam bentuk font, tampilan latar atau background, grid, skala gambar, dan lain-lain. Dan setelah itu ada PHP. PHP adalah bahasa program untuk menyisipkan suatu instruksi semacam Apache, IIS, ataupun sebelum perintah itu diimplementasikan ke halaman browser. Setelah pemrograman web, di sini ada perancangan basis data. Ada basis data, SAM, dan MySQL. Basis data yaitu adalah sebuah kompilasi dua kata yang terintegrasi dengan tabel-tabel lainnya dan mempunyai definisi sebagai tempat struktur data saling terintegrasi, yaitu ada SAM. SAM adalah sistem tool open source dari PHP dan MySQL yang berfungsi untuk membantu developer sistem berbasis web dan menjadi server web pada komputer lokal. Dan setelah SAM ada MySQL, yaitu sebuah open source DBMS atau program untuk pengelola dan pembuat database. Bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama itu bahan penelitian. Karawang merupakan kota industri terbesar di Asia Tenggara, dan untuk menemukan hotel yang sesuai kriteria biasanya mendatangi hotel tersebut atau menemukan pamflet atau brosur dari hotel tersebut. Dan tentu saja media tersebut tidak bisa diupdate mendadak, maka dibutuhkan suatu sistem pendukung keputusan untuk memilih hotel. Sistem ini bekerja dengan menentukan pilihan hotel dengan nilai-nilai kriteria yang dipilih oleh pelanggan. Yang kedua itu peralatan penelitian, kayak hardware, software. Yang pertama hardware itu kita membutuhkan laptop atau komputer, keyboard dan mouse, memori RAM 4GB, flash disk 8GB. Nah, aplikasinya untuk softwarenya sistem operasi Windows 10, Sublime, Microsoft Word 2016, Drawio, JRE, Exam, dan Mozilla Firefox. Lokasi penelitian dilaksanakan di Jalan Mat Sukarya, Kelurahan Karawang Kulon, sejak bulan September 2020. Nah, itemnya itu literasi jurnal, bab 1, bab 2, dan bab 3. Waktu pengumpulan itu berdasarkan tugas yang dikumpulkan pada tanggal tersebut, waktu-waktu tersebut. Prosedur penelitian yang pertama, awal penelitian itu yaitu mengidentifikasi masalah dan mencari literatur di jurnal, buku, atau internet, lalu mendapatkan hipotesis. Setelah itu kita analisis di lapangan dan kita kumpulkan data tersebut, lalu melakukan perencanaan, kemudian dianalisa atau diklarifikasi kembali dan masuk ke tahap pengujian website melalui para calon pengunjung hotel yang ada, dan hasil akan muncul setelah melakukan pengujian tersebut. Data penelitian ini berdasarkan analisa melalui studi literatur yang berkaitan dengan sistem pendukung keputusan hotel berbasis website, data informasi hotel, dan data fasilitas yang diinginkan pengunjung disinkronkan pada website.
SPK hotel. Lalu sistem menganalisa dengan mengimplementasi algoritma SAO sehingga mendapatkan rekomendasi hotel yang sesuai dengan apa yang diinginkan para pengunjung. Perancangan yang pertama itu kita harus menggunakan laptop atau komputer. Komponen atau alat ini yang digunakan untuk melakukan penelitian dan pengimplementasian terhadap sistem SPK hotel berbasis web di Kota Karawang. Yang kedua, koneksi internet, sarana yang menghubungkan kita di internet. Lalu browser search engine sebagai perangkat lunak yang berguna untuk memudahkan kita mencari literasi saat terhubung internet. Lalu website sebagai tempat pengimplementasian sistem pendukung keputusan hotel tersebut. HTML atau PHP untuk membuat sebuah bahasa program yang berbasis website. MySQL sebagai pengelola database sistem pendukung keputusan hotel di Karawang. Lalu Draw.io untuk merancang alur sistem atau membuat flowchart. Pengujian ini untuk membuat sebuah sistem pendukung keputusan berbasis website yang bisa meranking dan memberi masukan hotel berdasarkan apa yang diinginkan oleh para calon pengunjung. Sarana yang diperlukan dalam membangun SPK berbasis website ialah komputer atau laptop yang terhubung dengan internet. MySQL yang berguna untuk mengelola database agar bisa meranking hotel berdasarkan apa yang diinginkan oleh para calon pengunjung. Para pengunjung harus mengisi data fasilitas yang mereka inginkan karena rankingan hotel ini berdasarkan kriteria yang diinginkan oleh pengunjung. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.